Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pengertian vektor dan penulisannya. Tapi sebelumnya kita lanjut masuk ke materinya, kita bahas dulu sedikit tentang sistem koordinat. Dalam sistem koordinat ada dua. Yang pertama yaitu dimensi 2 atau R⁻², di mana pada sistem koordinat dimensi 2 terdapat 4 bidang yang disebut dengan kuadran. Seperti pada gambar berikut. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana setiap titik pada kuadran letaknya dinyatakan dengan pasangan bilangan x1, y1. Contohnya seperti ini. Ini ya, ada misalkan titik P x1, y1, jadi x1-nya itu berada di sumbu x dan y1-nya berada pada sumbu y. Selanjutnya yang kedua adalah di sistem koordinat dimensi 3 atau biasa dikembangkan dengan R3. Di mana pada sistem koordinat dimensi 3 terdapat 8 ruang yang disebut dengan oktan. Seperti pada gambar ini ya. Ini ya yang di bagian sini oktannya, oktan 1, oktan 2, oktan 3 di sini, oktan 4. Kemudian di bawahnya ya, ini garis biru ini. Jadi di atas 4, di bawah 4. Jadi ada 8 oktan, ada 8 ruang ya. Kemudian bidang-bidangnya yang ini, bidang YX, bidang X Z, bidang X Y. Kemudian di mana setiap titik pada oktan letaknya dinyatakan dengan pasangan bilangan x1, y1, z1. Misalkan ini sumbu x-nya 3, sumbu y-nya 3, kemudian dia setnya turun 2 berarti minus ya, karena y set ke atas itu positif. Ini ada contohnya juga, titik 1,6,0, x-nya 1, y-nya 6, karena tidak ada naik berarti setnya 0. Ini ada juga titik min 2,5,4. Ini ya, x-nya 2, ini 2 karena dia ke sana berarti minus. Karena di sini yang x positif, kemudian ke sininya y berarti dia positif 5, kemudian naik sebanyak 4, jadi dia positif. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian vektor dan penulisannya. Dalam pelajaran sebelumnya Anda sudah belajar tentang besaran, di mana besaran itu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Di mana besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai ya, tanpa memiliki arah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya ini, kalau yang besaran skalar ada jarak, panjang, dan kelajuan, sedangkan contoh besaran vektor ada perpindahan, ada percepatan, dan ada kecepatan. Oke. Secara geometri, vektor adalah ruas garis berarah yang ditentukan oleh panjang dan arahnya. Bisa diperhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah ruas garis berarah, di mana ini misalkan adalah sebuah vektor A. Ini misalkan vektor AB. Vektor A itu sama dengan vektor AB. Ini di sini A-nya, di mana A-nya itu adalah titik pangkal atau titik awal vektor AB, dan B-nya adalah titik ujung vektor AB. Selanjutnya, penulisan vektornya secara aljabar. Maka secara aljabar vektor dapat ditulis dalam vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis, yaitu I, J, K. Kemudian kita lihat penulisan vektor secara aljabar dalam dimensi 2. Vektor ditulis dalam 2 komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y. Misalkan vektor A memiliki komponen A1 yang searah dengan sumbu X dan A2 yang searah dengan sumbu Y. Jika ditulis dalam vektor baris, maka ditulis seperti ini. Vektor A sama dengan A1, A2. Sedangkan jika ditulis dalam vektor kolom, maka vektor A ditulis seperti ini. Ini ya, dalam bentuk vektor kolom.
Kemudian jika vektor A ditulis dalam vektor, oh ini salah ketik ya, vektor basis, maka vektor A ditulis seperti ini. Vektor A sama dengan A1I ditambah A2J. Karena dia basisnya dalam dimensi 2, maka basisnya cuma ada 2, yaitu I dan J. Karena I itu searah dengan sumbu X dan basis J itu searah dengan sumbu Y. Selanjutnya, penulisan vektor dalam ruang dimensi 3. Ini vektor ditulis dalam 3 komponen, yaitu searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Misalkan vektor A memiliki komponen A1 searah sumbu X dan A2 searah sumbu Y dan A3 searah sumbu Z. Maka jika dia ditulis dalam vektor baris, ditulis seperti ini. Vektor A sama dengan A1, A2, A3. Kemudian jika dia ditulis dalam vektor kolom, maka dia bentuknya seperti ini. Vektor A sama dengan ini ditulis dalam bentuk kolom. Kemudian jika dia dalam bentuk vektor basis, maka ditulis seperti ini, di mana dikatakan bahwa vektor A-nya bahwa basis itu yang searah sumbu X adalah vektor I, dan yang searah sumbu Y adalah vektor J, dan yang searah sumbu Z adalah vektor K. Maka ditulis seperti ini, vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.